Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap fokus untuk belajar. Ingat ya, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir kita mungkin ya, untuk membahas materi-materi yang terakhir-terakhir gitu. Karena setelah selesai materi ini, insya Allah di pertengahan bulan Juni kalian sudah akan menghadapi yang namanya PAT. Ya, bahkan sebelum kalian di pertengahan bulan Juni, di awal bulan Juni, nanti di tanggal berapa tuh? Awal bulan Juni ya, minggu pertama bulan Juni kalian tuh sudah ujian praktik bagi mata pelajaran yang ada praktiknya dan ujian tahsin tahfiz. Jadi, ibu harap kalian sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan kalian buka-buka kembali materi-materi yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian ya, yang di semester 2 ini terutama karena nanti kalian akan menghadapi PAT. Oke. Nah, untuk hari ini kita kembali lagi ya belajar IPA. Nah, materinya adalah tentang sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif. Jadi sebenarnya ada dua kata nih, ada dua pembahasan sebenarnya tentang sumber daya alamnya, lalu kemudian ada sumber energi alternatifnya. Nah, di mana kalian sebenarnya udah pernah belajar nih sumber daya alam. Nah, di IPS juga belajar tentang sumber daya alam kan. Kemudian sumber daya alam ini kita hubungkan dengan penggunaannya untuk sumber energi alternatif. Nah, jadi itu saling berhubungan gitu. Dimana sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang kita gunakan untuk menggantikan energi-energi yang sifatnya tidak bisa diperbarui seperti energi fosil ya kan, minyak bumi. Nah, itu kita gantikan dengan energi lain yang sifatnya melimpah yang bisa kita gunakan berulang-ulang gitu. Oke, kita langsung saja buka materinya. Oke, silakan didengarkan dengan baik ya. Oke. Nah, kita bahas tentang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Ya, jadi ada banyak sekali sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi kita ini, di mana sumber daya alam ini ternyata bisa kita gunakan sebagai energi alternatif. Nah, berarti alternatif artinya apa tadi? Menggantikan energi yang sifatnya tidak bisa diperbarui, gitu. Contohnya kayak energi fosil, minyak bumi, apalagi banyak ya. Nah, kita bahas dulu. Energi sangat dibutuhkan manusia untuk berbagai aktivitas. Oke, bener ya. Ketika kalian ketika kalian makan, nah, ketika kalian makan, kalian itu sebenarnya sedang memasukkan energi ke dalam tubuh kalian, di mana makanan itu masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh akan mencerna makanan tersebut, kemudian diubah secara kimiawi, ada juga secara mekanik ya, gigi kalau kimiawi di pencernaan kita. Terus ada juga di usus besar. Kalau usus besar itu secara mekanik, kalau usus kecil itu secara kimiawi. Nah, nanti kalian belajar tuh kelas 5. Kalau ini ibu hanya menggambarkan sedikit-sedikit saja gitu ya. Nah, jadi energi itu nanti digunakan untuk kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, apa saja? Aktivitasnya apa saja? Bahkan ketika kalian tidur pun itu kalian juga memerlukan energi. Nah, makanya kalau ada juga ya orang kalau mau menjelang tidur, misalkan dia merasa lapar gitu, nyenyak nggak tidurnya? Nggak ya, jadi ada sinyal di otaknya yang menandakan bahwa dia membutuhkan energi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, akan tetapi persediaan energi seperti minyak bumi sangat terbatas. Oke, dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif. Nah, gitu. Beberapa contoh sumber energi alternatif. Nah, kayak kalian nih seperti sudah tahu ini, apa nih energi alternatif? Ayo, yang semester 1 kita udah pernah belajar ya. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Yaitu pertama adalah panas matahari. Ya, sebenarnya matahari itu bisa menghasilkan dua energi. Energi apa? Energi cahaya dan juga energi panasnya.
Jadi energi yang terbesar di bumi itu adalah energi matahari. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi ada air, panas bumi. Ya, panas bumi itu berarti panas yang ada di inti bumi, ya. Jadi kita harus gali ke dalam baru kita mendapatkan panasnya, kemudian panasnya diubahlah menjadi energi lain, gitu. Kemudian ada angin, ada biomasa, ada ombak. Kalau angin kalian sudah tahu ya. Kalau biomasa masih ingat ya? Biomasa itu apa? Ayo, ombak. Nah, ombak itu jenis di laut biasanya ya. Coba kita cek. Nah, panas matahari. Matahari menghasilkan energi panas setiap hari sepanjang masa. Energi tersebut dapat langsung kita manfaatkan. Misalnya kalau kita mau mengeringkan pakaian, kalau misalkan petani sedang menjemur padinya, atau nelayan yang menjemur ikannya untuk dibuat ikan asin misalnya. Itu ya, itu berarti energi langsung digunakan. Ada juga panas matahari itu digunakan dengan cara kita mengubahnya dulu menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Masih ingat ya, energi panel surya yang menggunakan panel surya. Nah, kemudian energi panel surya didekatkan dengan langsung dikenakan dengan sinar matahari, kemudian nanti berubahlah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya tersebut, gitu. Baru kemudian dipakailah, didistribusikanlah energi listrik itu ke rumah kita misalnya. Gitu ya, atau misalnya ada mobil yang dari sel surya. Jadi mobilnya bergerak karena ada energi dari matahari yang diserap, diolah menjadi energi listrik, terus energi jadi bergerak, mobil jadi bergerak. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke air. Nah, aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi, yaitu energi gerak. Arus air yang kuat dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, sehingga kincir air tersebut dapat memutarkan generator pembangkit listrik. Ya, ini kalian sudah tahu, tapi ini Ibu ulangi lagi ya biar tambah ingat. Oke, selanjutnya ada panas bumi. Nah, perut bumi memiliki suhu yang sangat tinggi. Nah, inti bumi ya. Nah, batuan panas di dalam perut bumi ini akan mendidihkan air di sekitarnya hingga menguap. Uap tersebut kemudian dialirkan melalui pipa untuk memutar turbin sebagai penggerak generator pembangkit listrik. Oke ya, sampai sini bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah angin. Nah, kalau kita bicara tentang angin, sudah sejak lama memang manusia itu memanfaatkan energi angin. Misalnya untuk menggerakkan perahu layar, lalu angin itu juga digunakan untuk keperluan lain ya. Nah, untuk kalau orang yang suka hobinya terjun payung misalnya, atau hobi olahraga angin gitu ya, kayak para layang gitu. Nah, angin tuh berfungsi sekali gitu untuk bisa menggerakkan terjun payungnya gitu, atau layang-layangnya gitu ya. Nah, kincir angin yang dihubungkan dengan generator dapat dijadikan pembangkit listrik. Nah, jadi angin kemudian menggerakkan kincir angin, lalu kemudian kincir anginnya kan dia bergerak tuh. Nah, terhubung dengan generator. Nah, generator itulah nanti akan mengubahnya menjadi pembangkit listrik gitu. Oke? Lanjut, ini biomasa. Nah, biomasa ini kemarin tuh teman-temannya adalah biodiesel atau biofuel sama biogas, ya enggak? Tapi di sini Ibu masukkan biomasa aja. Tapi sebenarnya biogas dan biodiesel juga termasuk energi alternatif. Tapi di sini kita bahas tentang biomasanya aja. Ya. Biomasa ini adalah sumber energi yang dihasilkan dari benda-benda di sekitar kita. Misalnya kayu, limbah pertanian, tanaman, kotoran hewan yang biasanya sifat biomasa ini sifatnya padat. Ya, atau dia bisa berupa butiran-butiran gitu. Nah, biomasa dapat digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung misalnya kita menggunakan kayu bakar untuk memasak. Nah, itu energinya langsung kita gunakan tuh, kita bakar terus jadi energi digunakan untuk misalkan memasak. Kalau yang secara tidak langsung bagaimana? Kita gunakan nih misalkan kelapa sawit atau jarak, kita olah nih menjadi bahan bakar. Ya, misalkan kayak ampas kelapa sawit atau daun jaraknya kita gunakan sebagai bahan bakar. Diolah dulu gitu. Oke, selanjutnya ada ombak. Nah, ombak ini merupakan energi gerak yang sangat besar. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Jadi selalu kuncinya sebenarnya ada di generator. Nah, generatornya itu nanti akan mengubah
mengubah ombaknya atau mengubah energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan, ya udah, jadi generator tuh yang mengubah menjadi energi atau menjadi pembangkit listrik. Ibu jadi grogi ya. Maaf ya. Oke. Nah, apa saja keuntungan menggunakan energi alternatif? Ibu kayaknya pernah jelasin juga nih. Keuntungan menggunakan energi alternatif diantaranya, coba kita ulangi lagi ya. Nah, tidak mudah habis ketika kita pakai, ya. Jadi kayak matahari, angin, air, panas bumi itu terus memberikan energinya sepanjang masa. Jadi energi itu sangat melimpah. Oke. Selanjutnya, keuntungan apa lagi yang bisa kita dapatkan? Adalah energi yang dihasilkan itu sangat besar. Ya, jadi energi yang dihasilkan itu sangat besar. Contohnya kayak matahari. Atau sebelumnya kita pernah membahas nuklir ya. Nuklir itu energinya luar biasa gitu ya. Meskipun penggunaan energi nuklir itu mungkin mindset kita atau pikiran kita kalau udah ngomongin nuklir, wah buat ngebom gitu. Wah buat perang. Enggak. Sebenarnya energi nuklir itu sudah banyak sekali sejak dulu digunakan untuk medis, malahan misalkan kayak penggunaan X-ray gitu kan, itu menggunakan nuklir sebenarnya. Atau dari sisi pertanian, ibu pernah cerita tuh ya. Jadi kalau di Indonesia misal kedelai itu kan kita ambil contoh ya, misalkan kedelai itu kan bukan tanaman asli dari Indonesia, itu kan tanamannya malah lebih banyak dibudidayakan di Amerika. Sebenarnya asal dari Cina gitu, cuman banyak dibudidayakan di Amerika dan itu berhasil. Tapi kalau ditanam di Indonesia itu punya ciri khas yang hasilnya itu lebih sedikit. Misalkan bulir bijinya lebih kecil, terus mudah rusak dan sebagainya karena cuacanya berbeda dengan di Amerika dengan Indonesia. Nah, makanya para peneliti Indonesia khususnya di bidang pertanian, mereka itu membuat tuh cara bagaimana kita tetap bisa menghasilkan kedelai yang dihasilkan langsung dari Indonesia. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemuliaan tanaman namanya. Pemuliaan tanaman itu kita menyeleksi nih, mana tanaman-tanaman yang kira-kira nanti bisa ditanam di Indonesia atau di lahan-lahan Indonesia dan subur. Nah, cuman untuk proses memilihnya itu kan kalau kita tanam langsung semuanya itu kan bingung ya. Nah, akhirnya para peneliti itu ada menggunakan cara yang lebih praktis, yaitu dengan menggunakan nuklir. Nah, sinar gamma tuh. Di sinar gamma bijinya, kemudian kalau di sinar gamma biasanya gen-gen atau sel-sel terdalam dari kedelainya itu bisa berubah tuh struktur gennya. Nah, nanti setelah itu karena dia berubah struktur gennya, bisa jadi akan bisa merubah jenis kedelainya atau mengubah bentuk kedelainya atau mengubah besar banyak jumlah kedelai yang dihasilkan. Jadi tergantung. Nah, nanti tinggal kita pilih nih, kira-kira yang cocok sama yang di Indonesia yang mana, kita maunya yang mana. Misalkan mau bijinya yang besar-besar gitu, kita tinggal lihat tuh, kita tanam, kita lihat. Kalau misalkan bijinya besar-besar, kita ambil, kemudian bijinya kita ambil, kita tanam lagi dan seterusnya, maka jadi tanaman yang baru. Wah, panjang nih ibu cerita ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya energi nuklir itu sudah banyak sekali dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Justru yang hal-hal negatif itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian apalagi hal yang bisa menguntungkan kita menggunakan energi alternatif? Yang selanjutnya adalah tidak mencemari lingkungan. Itu jelas sekali. Kenapa? Karena misalkan kayak matahari, angin, air, itu ketika kita gunakan energi, ketika kita gunakan sebagai energi, tidak menghasilkan gas sampah istilahnya. Gas sampah itu maksudnya kayak CO2 atau karbon monoksida ya, kayak gas asap kayak kendaraan itu kan termasuk gas monoksida dan karbon dioksida. Nah, itu gas-gas itu gas buangan sebenarnya, meskipun untuk tanaman juga nanti dipakai sama tanaman ya, diserap ya CO2-nya. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, maka akan mencemari lingkungan, terutama adalah udara. Nah, kalau udara kita tercemar, pasti kan akan keracunan nih. Sedangkan kita kan menghirup udara. Kalau udara banyak racunnya, kita bisa sakit gitu. Dia tercemar. Gitu ya.
Oke, kita lanjut. Nah, usaha-usaha dalam pelestarian sumber daya alam. Nah, kita kan tadi udah bahas ya, sumber daya alam itu meskipun jumlahnya sangat melimpah pun gitu, kalau kita tidak rawat, kalau kita tidak menjaga, misalkan tercemar, apakah tetap bisa kita gunakan? Tidak kan? Nah, jadi segala sumber daya alam lingkungan kita itu wajib kita jaga supaya apa? Sebenarnya untungnya kembali lagi ke kita supaya kita tetap bisa menggunakan energi tersebut dengan baik, dengan cukup, nggak berlebihan gitu. Terus usaha apa aja nih untuk melestarikan SDA yang kita punya? Nah, ada banyak ya. Pertama, kita tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya kalau tidak membuang sampah sembarangan itu efeknya ke sumber daya alam apa? Air, ya kan? Kalau kita buang sampah sembarangan, misalkan sampahnya kita buang ke kali, ke mana tuh? Ya, ke kali, ke sungai. Apa yang terjadi? Airnya tercemar, tersumbat, misalnya tiba-tiba nanti hujan datang, banjir, ya kan? Nah, itu berbahaya. Kemudian tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Nah, pohon itu pun meskipun dia sumber daya alam yang bisa diperbarui, tapi kalau kita melakukan penebangan yang terus-menerus dan liar, apa yang terjadi? Lingkungan kita juga rusak. Kenapa? Bisa banjir, bisa longsor. Efeknya apa? Kena ke kita lagi kan? Nah, dampaknya ke kita lagi, dampak negatif. Lalu kemudian melakukan reboisasi agar hutannya berfungsi dengan baik. Nah, jadi kalau kita sudah terlanjur menggundulkan hutan nih, cepat-cepat kita lakukan reboisasi atau menanam kembali hutannya supaya dapat berfungsi dengan baik. Nah, kemudian apa lagi? Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Kan ada tuh beberapa lahan perkebunan tuh kan. Dulu tuh suka ada tuh di daerah Kalimantan misalnya. Itu awalnya daerah Kalimantan tuh hutan, tapi karena mau ditanamin sawit, mereka buka lahannya, lahan hutannya itu dengan cara dibakar. Kira-kira itu bagus nggak? Nah, kalau kita bakar hutannya, kemudian hasil bakaran itu akan menjadi apa? Menjadi gas CO2, ya kan, asap. Asap itu kan gas CO2. Akhirnya apa? Terjadilah pencemaran lingkungan berupa udara. Kasihan orang-orang di sekitar lingkungan itu sesak dong nafasnya, gitu ya, nggak bisa bernafas dengan baik, keracunan dan sebagainya. Terus kalau kita membakar hutan, apa yang terjadi? Hutannya juga gundul, akhirnya jadi tanahnya rusak, banjir dan sebagainya, gitu kan. Nah, maka jangan dilakukan hal-hal yang seperti itu ya. Penanaman hutan bakau di sepanjang pesisir pantai, nah ini penting. Nah, supaya apa? Kalau kita melakukan penanaman hutan bakau di pesisir pantai, jadi ekosistem yang ada situ bisa tumbuh dengan baik, ya kan? Ada ikan-ikan yang suka tinggal di bawah akar hutan bakaunya juga baik, ekosistemnya baik, lingkungannya jadi terjaga, gitu ya. Kemudian membuat terasering pada lahan pertanian di lereng pegunungan. Lereng pegunungan tuh maksud apa sih? Lahan miring yang pegunungan. Nah, kalian pernah lihat terasering? Terasering tuh kayak tangga-tangga. Pernah nggak kalian lihat misalkan perbukitan atau pegunungan yang di daerah miringnya itu, kemiringannya itu ditanami oleh padi-padi tapi dibentuk-bentuk seperti tangga-tangga. Nah, itu yang disebut dengan terasering. Jadi kita melakukan terasering pada lahan pertanian lereng pegunungan gitu ya. Terus ada lagi membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Jadi intinya tidak menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan. Gitu ya, secukupnya aja gitu. Oke. Nah, sepertinya sudah selesai nih pembahasan dari Bu Nindi. Tenang, hari ini tidak ada tugas. Tugasnya nanti insya Allah hari Jumat. Oke. Cukup Ibu sampaikan di sini aja biar nggak kepanjangan ya. Tapi Bu minta kalian dengarkan, perhatikan, baca materinya dengan baik. Ingat sebentar lagi mau PAT, dan jangan juga karena PAT kalian belajar, tapi kalian belajar untuk apa? Untuk masa depan kalian ya. Jangan belajarnya cuma karena mau PAT, enggak. Kalau misalkan karena PAT, biasanya abis PAT nanti ilmunya lupa. Jadi tetap dipahami, dimengerti ya, karena insya Allah ilmu-ilmu ini nanti akan kalian gunakan juga di next level. Nah, di kelas lain atau di jenjang yang lain, SMP, SMA, kuliah, nanti insya Allah juga kepakai. Kehidupan kalian hari-hari juga kepakai. Jadi tetap diamalkan, dimengerti ya. Oke, sekian dari Bu Nindi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.